saat ini saya juara untuk Indonesia, saya juara Indonesia, dan saya masih mempertahankan gelar juara nasional. Dan ada beberapa promotor yang ada di Jakarta melihat di mana peringkat saya sudah mulai naik, makanya mereka menawarkan saya untuk harus masuk merebut gelar juara WBC. Minim dana, petinju profesional asal Papua, Geisler Up turun jalan. Petinju profesional asal tanah Papua, Geisler Up akan mengikuti kejuaraan badan tinju dunia World Boxing Council WBC pada 30 Maret 2019 mendatang. Geisler Up bakal menghadapi petarung asal negara Thailand. Geisler Up adalah pria yang berasal dari Papua dan satu-satunya yang mampu bertahan di kelas 63 kg WBC di Asia Pasifik. Kini dia pun harus berjuang dari titik bawah untuk mendapatkan dukungan dana demi mengikuti ajang tinju WBC tersebut. Sejumlah cara telah dilakukan demi mengikuti kekuatan WBC Asia Pasifik di Las Vegas. Geisler Up berusaha mencari sponsor hingga mengumpulkan koin bantuan dari masyarakat. Ia pun bersama Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI menggelar aksi 1000 koin untuk Geisler pada 10 Maret 2019 di lingkaran Abepura, Papua pada malam minggu. Dia terpaksa lakukan hal itu karena minimnya perhatian dari pemerintah, maka lakukan aksi di beberapa kota, diantaranya di Jayapura, Biak, dan di Wamena yang digalang dana oleh anak-anak Labeba. Video selengkapnya silakan mengikuti wawancara berikut ini. Kota Jayapura, kami dari GMKI Cabang Jayapura melakukan aksi 1000 koin dalam membantu kakak kami Geisler Up yang akan mengikuti pertandingan tinju di Las Vegas pada bulan April mendatang. Kami sangat memohon dukungan dan bantuan daripada masyarakat Kota Jayapura agar sekiranya dapat mengulurkan tangan membantu 1000-2000 dapat mendukung kakak kami Geisler Up menuju Las Vegas. Selama ini kakak kami berjalan tanpa ada dukungan dan perhatian dari pemerintah provinsi, bahkan negara Indonesia, Bapak Presiden. Kami sangat memohon dukungan 1000 rupiah akan sangat membantu. 1000 rupiah akan sangat membantu kakak kami Geisler Up yang akan menuju ke Las Vegas nanti. Kakak merupakan salah satu putra terbaik tanah Papua. Namun sayangnya selama ini kakak berjalan sendiri tanpa ada bantuan. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana kami bisa turun di jalan-jalan seperti begini. Tapi sebelumnya, dalam kesempatan ini juga saya akan memperkenalkan nama saya biar Bapak, Ibu, saudara-saudara semua dan juga masyarakat bisa tahu lebih jelas siapa saya sebenarnya. Nama saya Geisler Up. Saya adalah salah satu petinju profesional yang ada di Papua, bahkan yang ada di Indonesia, di mana saat ini saya Geisler Up sedang memperjuangkan harkat dan martabat orang Papua di kancah nasional maupun kancah internasional. Saya berjuang di mana ketika saya mulai dari nol, mulai dari tinju amatir sampai pada tahun 2009 saya mulai beranjak masuk ke tinju profesional, di mana saya berjuang mulai dari nol sampai di mana saya sudah ada di puncak nasional, di mana saya juara nasional untuk Indonesia di beberapa badan versi tinju, yaitu KTPI, KTI, dan ATI. Namun saya berjuang dari nol sampai saat ini ada beberapa hal di mana saya memperjuangkan semua ini untuk harkat dan martabat orang Papua. Namun di balik itu semua perhatian untuk perjuangan saya sangat minim. Dan ketika saya menghadapi pertandingan demi pertandingan di Jakarta, bahkan di luar dari Indonesia, saya berjuang.
selama ini saya berjuang, saya masukkan proposal dari pemerintah ke pemerintah yang ada di Provinsi Papua untuk membantu dan menolong saya supaya saya bisa apa yang saya inginkan dalam perjuangan saya dari tingkat nasional bahkan sampai tingkat internasional bisa tercapai. Namun saya juga mau jelaskan dalam kesempatan ini di mana kami saat ini sedang buat aksi dana, penggalangan dana di jalan-jalan yang didukung oleh semua teman, sahabat, rekan-rekan semua, keluarga yang dapat membantu saya dan menolong saya dalam aksi ini. Kalau saya sendiri jalan berusaha, paling kalau untuk saya pribadi saya tidak bisa. Saya tidak bisa sama sekali. Kami puji Tuhan karena dukungan dari teman-teman, sahabat, keluarga, masyarakat, dan semua rekan-rekan yang ada sehingga bisa mendukung saya untuk membuat aksi di sepanjang jalan-jalan. Maksud dan tujuan kita buat aksi di jalan-jalan ini yaitu untuk dimana rencana tanggal 30 bulan ini, bulan Maret, saya akan berlaga di kancah tinju internasional yang akan dilaksanakan di Jakarta. Oleh karena itu, dengan perjuangan saya untuk berjuang untuk menghadapi kejuaraan WBC yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Maret mendatang, saya butuh dana di mana yang dikasih waktu dari promotor saya sampai pada hari Selasa nanti, dan ketika di mana kalau saya tidak dapat dana yang diminta oleh promotor yang bersangkutan, maka perjuangan saya untuk merebut gelar WBC terancam batal. Oleh karena itu, saya butuh bantuan dari seluruh pemerintah yang ada di Provinsi Papua untuk membantu dan menolong saya, memperhatikan saya dalam perjuangan saya. Karena ini semua bukan pribadi saya sendiri, namun semua ini adalah perjuangan untuk Papua. Oleh karena itu saya butuh perhatian dan buat pemerintah. Ketika beberapa waktu lalu saya menaikkan status saya lewat Facebook bahwa jujur saja bahwa saya kecewa karena saya berjuang sampai di mana saya tidak dapat jawaban apa-apa sama sekali dari pemerintah, sehingga saya kasih naik status di Facebook dengan apa yang saya akan naikkan. Semua itu adalah ungkapan dari isi hati saya. Jadi saya secara pribadi dari hati yang paling dalam mau sampaikan kepada pemerintah agar dengan cara seperti begini pemerintah bisa lihat bagaimana perjuangan saya untuk menghadapi satu perjuangan, yaitu satu event yang akan saya hadapi di Jakarta pada tanggal 31 nanti. Ini adalah kejuaraan dan ini adalah kesempatan emas buat saya, di mana saya akan berjuang untuk memperebutkan gelar WBC di Jakarta pada tanggal 30 Maret. Maksud dan tujuan dari kejuaraan tersebut adalah untuk mencapai cita-cita dan keinginan saya untuk menjadi juara dunia. Satu hal yang saya ingin tekankan di sini, kenapa Chris John bisa, atau Jordan bisa, kenapa kami dari anak Papua, dari Papua tidak bisa? Oleh karena itu saya minta dengan hormat, dengan kerendahan hati buat pemerintah, mari bisa melihat dan bagaimana perjuangan saya untuk menghadapi satu event kejuaraan internasional di Jakarta pada tanggal 30. Berikan saya perhatian agar saya bisa mencapai apa yang saya inginkan, dan semua yang saya capai ini bukan pribadi saya, tapi untuk semua masyarakat Papua yang ada di Provinsi Papua. Jadi saya mohon sekali lagi buat pemerintah, ketika pemerintah melihat apa yang saya naikkan di Facebook dengan ungkapan isi hati saya, ungkapan kekecewaan saya pribadi minta maaf kepada pemerintah Papua
karena itu semua saya lakukan bukan untuk saya pribadi tetapi untuk tanah Papua. Jadi ketika besok saya merebut gelar WBC, saya mendapat gelar itu, saya bawa pulang kembali ke Papua. Saya akan mempertahankan 3 kali, dan kali yang keempat saya akan menantang petinju Indonesia yang sudah dikenal, yaitu Daud Chino Jordan. Cita-cita saya, keinginan saya seperti itu. Saya ingin menghadapi atau menantang Daud Chino Jordan untuk dalam tahun ini. Itu target saya. Jadi saya minta supaya dukungan buat saya untuk menghadapi pertandingan besok bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kami inginkan, agar apa yang kami rencanakan ke depan dalam tahun ini bisa mencapai untuk merebut gelar juara dunia. Jadi kakak butuh biaya berapa untuk bertanding ini? Jadi dalam hal ini, dalam perjuangan kami ini saat ini, saya butuh dana atau permintaan dari Jakarta, dari promotor, itu adalah 200 juta. 200 juta. Jadi dengan 200 juta itu kami sudah berusaha mulai dari Januari sampai saat ini belum ada respon yang baik. Oleh karena itu kami mengambil keputusan untuk buat aksi dana. Jadi bukan kami sendiri yang buat aksi dana di Jayapura sini, tapi bahkan di Wamena juga membuat seperti itu. Mereka rencana juga akan membantu dan menolong saya untuk membuat aksi dana. Jadi untuk target 200 juta sampai 300 kami butuh untuk melaksanakan kegiatan tersebut di Jakarta pada tanggal 30. Oleh karena itu saya tekankan buat pemerintah agar melihat bagaimana perjuangan saya untuk meraih gelar WBC, karena meraih gelar WBC ini menentukan untuk saya masuk ke dalam kejuaraan dunia. Sekarang dana sudah berapa yang terkumpul ini? Jadi untuk sekarang dana yang sudah terkumpul semua itu ada di manajer. Jadi untuk dana saya belum tahu sudah terkumpul berapa, tetapi semua itu manajer yang atur. Jadi nanti kalau untuk kita mau tahu berapa dana yang sudah kita dapatkan, sekarang kami masih menunggu manajer. Nanti kalau manajer datang, berarti manajer akan menjelaskan. Baik, dalam kesempatan ini juga saya mau kasih tahu bahwa ketika saya berjuang dari tahun 2009 untuk masuk di tinju profesional, saya mulai dari nol, di luar dari peringkat 10 besar sampai saya masuk dalam peringkat 10 besar. Saya berjuang terus, bertanding terus, menghadapi pertandingan sampai masuk dalam 5 besar nasional, sampai saya menantang juara nasional yang ada di Indonesia. Saya menantang petinju tersebut dan saya mengalahkan petinju tersebut, dan saya mendapatkan satu gelar nasional mulai dari tahun 2009 sampai saat ini. Dan saat ini saya juara untuk Indonesia, saya juara Indonesia, dan saya masih mempertahankan gelar juara nasional. Dan ada beberapa promotor yang ada di Jakarta melihat di mana peringkat saya sudah mulai naik, makanya mereka menawarkan saya untuk harus masuk merebut gelar juara WBC Asia Pasifik. Dan ketika besok saya mendapatkan gelar juara Asia Pasifik, puji Tuhan, saya akan menantang juara dunia, yaitu Daud Chino Jordan. Bila mana kalau ada perhatian yang baik, maka pasti saya akan menantang Daud Chino Jordan. Jadi untuk sekarang, gelar saya dalam tinju profesional, saya adalah petinju profesional juara nasional untuk Indonesia. Peringkat dari di atas peringkat 1. Jadi untuk Indonesia, saya juara Indonesia. Di kancah apa kalau juara anu itu? Jadi untuk juara Indonesia di badan tinju KTPI, versi KTPI. Jadi versi KTPI dan ATI. Ya, saya yang mandiri. Saya manajer dari PPJ
profesional asal tanah Papua, Bung Geisler Up. Jadi memang singkat saja aksi kita pada hari ini itu lebih memberikan sebuah pesan moral kepada masyarakat Papua bahwa dia ini layak didukung untuk yang mirisnya itu sampai hari ini tidak ada satupun orang asli Papua baik di pemerintahan maupun di DPRD tingkat kabupaten, kota, provinsi dan DPR pusat. Ini kan sebuah ironi, ini anak Papua. Kita tidak berbicara soal hukum, kita berbicara soal anak Papua. Misalnya, kalau memang misalnya nggak ada dana, itu kan bisa disiasati. Dan memang yang lebih membuat kami agak terharu di sisi lain ketika pejabat-pejabat kita, orang asli Papua belum memberikan dukungan, justru orang-orang non Papua, sebut saja Bang Komarudin Watubun, Ibu Yani yang sudah memberikan dukungan baik moral maupun finansial. Lah, sekarang yang menjadi pertanyaan, orang non Papua saja sudah mendukung kita. Baru orang Papua kenapa nggak mendukung? Hingga saat ini belum mendukung. Ya kita harapkan ya orang Papua sebagai sama orang Papua kita harus mendukung saudara kita, mengantarkan dia sampai ke ring tinju Las Vegas akan membuat suatu kebanggaan ketika lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan di ring tinju di Las Vegas. Itu bukan hanya menjadi kebanggaan bagi kita orang asli Papua, tapi menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Jadi kami mengharapkan perhatian dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Pemuda Imam Nahrawi agar kampanye yang kita jalankan untuk mendukung saudara kita ini harap didengarkan. Kami masyarakat sipil, kami ingin supaya tinju Papua tetap bisa terus berlanjut. Karena kalau Geisler tidak dibantu dan Geisler batal untuk mengikuti tinju profesional, jangan harap ada anak-anak Papua yang akan masuk ke ring tinju profesional. Mereka akan tertati-tati di bawah pimpinan Pertina. Ya, sekian dan terima kasih. Ini terima kasih karena hingga kini teman-teman kita dari Labewa, lahir besar Wamena mendukung, juga ada teman-teman dari Generasi Geografi mendukung, dan ada beberapa pihak juga yang membantu kami. Begituan beberapa komunikasi dengan donatur maupun bupati pihak sini dan Pak Gubernur sedang kami komunikasikan. Kita harap dukungan doa dari masyarakat Papua agar harapan kita bersama membawa Geisler menuju Las Vegas terwujud. Terima kasih. Saya Victor Tibun, Ketua GMK Cabang Jayapura. Kita di sini pertama bahwa memang itu tidak boleh ada orang Papua yang kemudian bilang tidak dukung dalam hal ini. Karena ini termasuk bagian yang beliau diperjuangkan itu adalah upaya daripada menghapus pandangan mata dunia terhadap Papua bahwa Papua itu masih terbelakang, masih belum bisa maju dan seterusnya. Kalau sudah tampil di kancah internasional itu artinya dia sudah otomatis mengubah pandangan publik dunia bahwa orang Papua tidak seperti yang mereka kira hari ini. Seperti itu. Sehingga tekad kami tetap dukung karena itu potensi-potensi bakat-bakat anak tanah yang kemudian harus dikembangkan dan kita harusnya sudah sejajar dengan orang-orang di dunia lain, atau di Eropa dan seterusnya. Tetapi hari ini kan justru kita dikucilkan dan ini kemudian beliau dia memperjuangkan hak-hak, memperjuangkan bagian daripada harkat dan martabat orang Papua juga. Sehingga pada dasarnya tekad kami bahwa kami tetap akan dukung sampai mengantarkan Bung dia di Las Vegas, itu titik terakhir. Kemudian harapan kepada itu masyarakat Papua, kemudian pemerintah sendiri untuk mendukung ini bagaimana supaya bisa ikut kegiatan toh? Dalam hal ini juga itu memang seperti yang tadi awal saya bilang bahwa tidak boleh ada orang Papua yang berkata tidak dukung, harus dukung karena dia memperjuangkan satu orang tapi justru memperjuangkan semua orang Papua punya harkat dan martabat di publik internasional. Dalam hal ini memang lebih bahwa pemerintah daerah maupun negara dalam hal ini dia tembus di dunia internasional juga itu mengharumkan nama negara. Makanya dari sejarah kenegaraan sampai dengan tataran pemerintahan di daerah itu paling tidak tuh dukung-dukung lah, jangan membiarkan terlantar seperti ini karena ini bakat-bakat muda, bakat-bakat luar biasa yang sedang muncul di permukaan dan ini harus dirawat baik-baik sebenarnya. Nah, untuk melakukan upaya perawatan bakat-bakat itu kami berharap juga bahwa semua pihak harus berpartisipasi. Seperti aksi-aksi yang kami lakukan ini kan kami minta 1.000 koin saja. 1.000 koin saja untuk antar Bung dia menuju Las Vegas.
bahwa ini sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk tetap mendukung sampai tembus Las Vegas.